Visa RSE itu sebetulnya karena udah punya pengalaman di horticulture. Kalau misalnya mereka pulang ke Indonesia, terus mereka mengajukan, katakan ada perusahaan dari sini yang mau mensponsori mereka datang ke sini dengan visa accredited employer working visa, itu mereka bisa melamar, dan kalau memang diterima mereka bisa dapat accredited untuk 3 atau 5 tahun. Yang saya dengar mulai dari tanggal 1 November itu sudah jadi 5 tahun accredited. Itu dari visa turis dia. Terus dia karena dia sudah punya pengalaman di halal slaughter, dia memberanikan diri. Itu dia diterima. Assalamualaikum sobat-sobat channel, jumpa lagi, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe sekarang juga. Nah, kali ini kita sharing dengan Mbak Intut, sesepuh warga Indonesia di Toraja, dan juga mencari tahu bagaimana merubah visa RSE dan visa turis menjadi visa kerja. Yuk kita ikuti, semoga bermanfaat. Saya namanya Sinta Petersen, tapi saya dipanggil tuh sama orang-orang sini Mbak Intut. Saya sudah 29 tahun menetap di New Zealand, tapi saya masih warga negara Indonesia loh. Mbak itu kalau udah lama tinggal di sini, mungkin bisa sharing kira-kira kalau visa RSE itu bisa dirubah nggak menjadi visa kerja ke depannya? Visa RSE itu sebetulnya karena udah punya pengalaman di horticulture. Kalau misalnya mereka pulang ke Indonesia, terus mereka mengajukan, katakan ada perusahaan dari sini yang mau mensponsori mereka datang ke sini dengan visa accredited employer working visa, itu mereka bisa melamar, dan kalau memang diterima mereka bisa dapat accredited untuk 3 atau 5 tahun. Yang saya dengar mulai dari tanggal 1 November itu sudah jadi 5 tahun accredited employer working visa. Bisa, karena mereka sudah punya pengalaman. Bisa berikan contoh-contohnya Mbak itu, kan banyak bergaul dengan masyarakat Indonesia bekerja di sini, contoh-contohnya pernah Mbak itu? Pernah ada orang di sini yang saya waktu itu kita bantulah ya. Mereka membantu beberapa kasus di imigrasi. Habis itu mereka pulang ke Indonesia, terus mereka cari-cari sendiri di SIK. Mereka kirimkan email, karena mereka sudah punya pengalaman di horticulture selama 18 bulan di New Zealand. Mereka terus ditawarkan untuk bekerja di perkebunan di sini dengan accredited employer working visa. Bisa. Kalau memang udah punya pengalaman itu pasti bisa. Cuman memang nggak semua orang tahu bagaimana itu cari perusahaan yang mau mensponsori mereka untuk accredited. Kalau perusahaan-perusahaan seperti katakanlah ya yang perusahaan-perusahaan besar, Hortus atau Baygold, itu kebanyakan mereka memakai RSE, Recognized Seasonal Employer Visa, karena mereka hanya bawa orang-orang itu ke sini untuk bekerja paling lama kalau nggak salah 9 bulan atau 7 bulan gitu. Habis itu pulang, nanti tahun berikutnya kembali lagi dari mulai bulan yang sama gitu. Banyak memang kasus-kasus yang Mbak Intut alami atau lihat dari teman-teman berubah dari RSE menjadi working visa ya. Yang dari RSE aku sendiri belum tahu, tapi udah pasti bisa. Kalau mereka punya pengalaman itu, mereka akan bisa mendapatkan pekerjaan di sini selama perusahaan di sini ada yang mau sponsori mereka. Kalau tadi contohnya udah pulang ke Indonesia itu, jadi mereka waktu di sini itu memakai untuk membantu imigrasi mereka diberikan visa yang namanya limited purposes visa. Visa itu memang tidak bisa di-apply, hanya imigrasi yang bisa mengeluarkan. Nah, habis itu mereka pulang, kasus selesai mereka pulang. Nah, mereka kembali ke sini dengan accredited employer working visa. Tapi kalau yang untuk RSE membutuhkan sponsorship mungkin ya dari? Iya, betul. Harus ada sponsor dari perusahaan di sini yang mau mempekerjakan mereka under accredited employer working visa. Jadi peluang itu sebetulnya terbuka ya? Terbuka. Jadi kita aja harus jeli.
lihat di Seek, lihat kan banyak tuh di Facebook Market, lihat, tanya, berani bertanya sama mereka, mau nggak kamu sponsorin saya untuk datang ke sini dengan accredited gitu. Harus berani kan. Kadang-kadang orang kita tuh suka takut-takut kan, takut ditolak lah, entah takut ini takut itu. Beranikan aja. Gampang sebetulnya ya, kalau menurut aku gampang, tapi ini kan dari sudut pandang aku. Dari sudut pandang mereka mungkin tidak semudah itu. Dan jangan tertarik datang ke sini dengan secara ilegal bekerja di sini. Jangan. Apa konsekuensi beratnya kalau datang ke sini secara ilegal? Nomor satu adalah kalian akan dipermainkan oleh orang yang mempekerjakan kalian, karena mereka tahu bahwa kalian ilegal. Itu akan pasti dipermainkan sama mereka. Nanti kalian yang akan dijadikan ATM, kartu ATM sama mereka. Terus Mbak itu kalau dari visa turis bisa nggak sih dirubah jadi visa kerja kalau di New Zealand ini? Selama kalau memang ada tawaran itu, sebetulnya bisa. Itu contohnya tadi Dede, kan dia tadinya visa turis, dia cari pekerjaan di sini. Tapi dia memang Dede Arifin tadi itu dari visa turis dia. Terus dia karena dia sudah punya pengalaman di halal slaughter, dia memberanikan diri. Itu dia diterima. Jadi awalnya visa turis peluang kerja ya. Ya, tapi dia nggak pernah kerja secara ilegal. Dia benar-benar datang ke sini dengan visa turis, kalian lihat-lihat, jalan-jalan, terus dia mencari peluang. Gitu. Mbak itu udah lama nih di Turanga. Peluang kerja apa aja yang dilakukan orang-orang Indonesia di sini, Mbak itu? Peluang kerja apa aja? Kerja apa saja yang bisa dilakukan di sini? Umumnya RSE kerja di horticulture. Perkebunan. Ya. Seperti perkebunan. apa itu? Seperti apa perkebunan apa aja? Perkebunan. Kalau yang di sekitar Tauranga itu kebanyakan perkebunan kiwi, buah kiwi. Kalau di kota-kota lain ada ya perkebunan kayak tomat, perkebunan sayur-sayuran kayak brokoli, kembang kol gitu, kentang. Dan kelihatan Mbak itu sangat dekat dengan mereka. Selalu yang terakhir mungkin gimana jadi tempat curhat mereka nggak? Gimana mereka kelihatannya betah-betah nggak di sini? Ya kadang-kadang gitulah. Saya sih kalau aku ya terbuka gitu loh, rumah aku terbuka untuk mereka. Kalau memang mereka mau datang ke sini, mau main, mau nginep malam, boleh aja, nggak apa-apa. Aku mah seneng aja. Enak kan jadinya rumah rame. Berarti terima kasih banyak sharingnya, semoga bermanfaat ya. Sama-sama. Dah. 1, 2, 3. Please like, share, subscribe New Zealand Channel. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe New Zealand Channel. Saya Gam Jaya, New Zealand Channel, melaporkan.